Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Setia Cahyanti dan juga teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Pada kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter 4 terkait dengan job analysis and the talent management process. Oke, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada saya Mutia Khairunisa dengan NIM 2022-762, ada Karisma Indasari dengan NIM 2022-757, selanjutnya ada Seli Marwanti Anggraini dengan NIM 2022-763, dan yang terakhir ada Mariska Riani Putri dengan NIM 2022-768. Di sini ada learning objective, di mana chapter 4 ini kita punya 6 subbab. Yang pertama, mendefinisikan talent management dan menjelaskan apa yang dilakukan manajer yang berorientasi pada talent management. Untuk subbab yang kedua, yaitu membahas proses job analysis serta mengapa hal tersebut penting. Yang ketiga, menjelaskan dan menggunakan minimal 3 metode dalam mengumpulkan informasi job analysis. Yang keempat, menjelaskan bagaimana cara menulis job description dan sumber informasi apa saja yang digunakan. Yang kelima, menjelaskan bagaimana cara menulis job specification. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, memberikan contoh kompetensi based job analysis. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu talent management process, di mana talent management ini artinya bahwa pengelolaan karyawan yang terkoordinasi dan punya tujuan yang jelas, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengembangan, manajemen, sampai ke kompensasi. Nah, jadi ini tuh tentang bagaimana perusahaan menarik dan juga mengelola serta mempertahankan orang yang tepat. Nah, di sini ada proses talent management tradisional. Yang pertama, menentukan posisi apa yang harus diisi melalui analisis pekerjaan, perencanaan personalia, dan juga peramalan. Gimana sih maksudnya? Maksudnya itu adalah perusahaan perlu tahu dulu posisi apa yang kosong atau akan yang dibutuhkan. Nah, ini tuh bisa lewat dari analisis jabatan atau job analysis. Terus juga perencanaan tenaga kerja dan perkiraan kebutuhan untuk di masa depan. Yang kedua, ini adalah membangun kumpulan pelamar kerja dengan merekrut kandidat internal maupun eksternal. Jadi setelah kita tahu apa nih posisi yang kosong atau posisi yang sedang dibutuhkan, perusahaan ini tuh mencari calon kandidat, bisa dari dalam perusahaan ataupun bisa dari luar perusahaan. Nah, yang ketiga ini adalah mendapatkan formulir lamaran dan mungkin melakukan wawancara penyaringan awal. Jadi, calon pekerja atau calon stafnya ini mengirimkan lamaran kepada perusahaan, lalu nanti HR-nya bisa lakukan wawancara singkat untuk menyeleksi siapa saja yang layak untuk lanjut ke tahap berikutnya. Langsung yang keempat, menggunakan alat seleksi seperti tes, wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan juga melakukan tes fisik untuk mengidentifikasi kandidat yang layak. Nah, setelah adanya proses seleksi yang lebih detail lagi, kayak apa namanya tes tertulis, wawancara yang mendalam, pengecekan riwayat kerja, bahkan tes kesehatan, eh, dengan seleksi ini tuh supaya yakin kandidat yang cocok dengan posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kelima adalah memutuskan kepada siapa akan memberikan tawaran kerja. Jadi dari hasil seleksi tersebut, HR ini bisa memutuskan kandidat yang terbaik yang akan diberikan surat penawaran kerja. Yang keenam, melakukan orientasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan sehingga mereka
memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaannya. Jadi setelah diterima, karyawan baru ini diberi orientasi atau bisa disebut juga seperti pengenalan budaya perusahaannya gitu, dan pelatihan supaya siap bekerja sesuai dengan standar perusahaan. Yang ketujuh, menilai karyawan untuk menilai bagaimana kinerja mereka. Jadi perusahaan ini bisa melakukan evaluasi kinerja untuk tahu apakah karyawan ini dapat bekerja dengan baik atau malah butuh bantuan, dan juga apakah perlu pelatihan tambahan. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, memberi kompensasi kepada karyawan untuk mempertahankan motivasi mereka. Jadi karyawan ini diberi gaji, tunjangan, bonus, atau penghargaan supaya tetap termotivasi dan loyal pada perusahaan. Oke, selanjutnya ada masalah pendekatan tradisional, di mana ada dua masalah. Yang pertama adalah tidak realistis karena kegiatan yang saling terkait. Jadi, dalam pendekatan lama, setiap fungsi SDM atau sumber daya manusia, si HR-nya ini diperlukan seolah-olah untuk berdiri sendiri. Jadi, contohnya kayak rekrutmen dianggap selesai setelah karyawan diterima, pelatihan jalan sendiri, dan penilaian kinerja juga dipisah. Padahal kenyataannya itu kegiatan tersebut saling berhubungan. Misalnya pelatihan tidak akan efektif kalau tidak ada hasil penilaian kinerja sebagai dasar. Nah, masalah yang kedua ini adalah fokus yang berlebihan pada langkah per langkah. Jadi, kalau manajer hanya menekankan setiap tahap secara terpisah, mereka bisa kehilangan fokus pada tujuan besarnya. Misalnya, hanya sibuk mencari cara rekrutmen yang bagus, tapi lupa apakah orang yang direkrut itu malahan mendukung tujuan utama perusahaan, seperti meningkatkan pelayanan pelanggan. Oke, selanjutnya, seorang manajer yang mengambil pendekatan manajemen talenta cenderung mengambil tindakan seperti manajemen talenta harus holistik, terpadu, dan berorientasi hasil serta tujuan. Manajer harus selalu bertanya apa yang perlu dilakukan, seperti rekrutmen, pelatihan, dan juga kompensasi agar tercapai tujuan perusahaan. Nah, maksudnya itu manajer ini harus selalu memikirkan bagaimana seluruh proses HR itu bisa mendukung tujuan strategis perusahaan. Misalnya, bukan hanya sekedar memberi training, tapi memastikan training itu benar-benar meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua, rekrutmen, pelatihan, penilaian, kompensasi dianggap saling terhubung. Jadi contohnya kayak hasil penilaian kinerja ini digunakan untuk menentukan siapa yang perlu training tambahan. Nah, setelah training itu dilakukan, hasilnya kembali diukur lewat penilaian. Nah, nanti bisa berpengaruh pada bonus atau kompensasi. Yang ketiga, ada berbasis kompetensi. Jadi, semua proses HR didasarkan pada kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan ini butuh kemampuan komunikasi yang baik. Nah, maka si perusahaan ini saat proses rekrutmen dicari calon yang berspesifikasi dapat berkomunikasi dengan baik. Terus saat training difokuskan ke pengembangan komunikasinya. Terus saat penilaian kinerja dilihat juga kemampuan dari komunikasinya. Nah, saat promosi atau bonus juga dinilai dari komunikasinya. Selanjutnya, seluruh kegiatan HR diarahkan ke tujuan yang sama. Jadi, semua aktivitas dari HR harus mendukung strategi besar perusahaannya. Nah, contohnya, jika tujuan perusahaan adalah meningkatkan layanan pelanggan, maka rekrutmen memilih orang yang ramah, trainingnya juga fokus pada pelayanan pelanggan, penilaian kinerja memakai indikator kepuasan pelanggan, dan juga kompensasi diberikan kepada karyawan dengan pelayanan yang terbaik. Nah, selanjutnya ada talent management software, di mana fungsi dari talent management software ini untuk menyatukan semua kegiatan HR agar lebih terkoordinasi dan datanya saling terhubung. Dengan software ini, HR bisa lebih efisien. Jadi,
mudah melacak siapa yang perlu training, siapa yang performanya bagus, dan siapa yang layak dipromosikan. Di sini ada contohnya dari software Oracle Talent Management Suite. Jadi software ini tuh membantu perusahaan dalam merekrut orang yang tepat, terus juga bisa menilai kinerja karyawan secara real time, terus juga bisa memberi kompensasi yang sesuai, serta mempertahankan karyawan terbaik. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Karisma Indassari. Baik, terima kasih Mutia. Di sini saya akan menjelaskan poin 1.2, yaitu the basic of job analysis. Yang pertama ada definisi job analysis. Job analysis adalah proses untuk memahami secara detail apa yang dikerjakan dalam suatu pekerjaan dan kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Biasanya hasilnya itu ada dua. Yang pertama ada job description, berisi tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua ada job specification, yaitu berisi syarat orang yang cocok seperti pendidikan, skill, pengalaman, dan lain-lain. Selanjutnya ada information via the job analysis. Ada 6 informasinya, yaitu yang pertama ada work activity. Work activity itu apa sih? Work activity itu aktivitas kerja, misalnya menjual, mengajar, membersihkan. Terus yang kedua ada human behavior. Human behavior itu perilaku yang dibutuhkan untuk berkomunikasi, mengangkat barang, dan berjalan jauh. Yang ketiga ada tools and equipment, alat dan perlengkapan kerja seperti mesin, alat, bahan, atau pengetahuan yang digunakan. Yang keempat ada performance standar atau standar kinerja. Uh, Dia itu standar kinerja seperti kualitas dan kuantitas. Terus yang kelima atau job konteks. Di sini tuh menjelaskan untuk jadwal intensif, interaksi sosial, kondisi kerjanya. Terus yang keenam ada human requirement, syarat sumber daya manusianya, yaitu ada pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan kepribadian. Selanjutnya ada use of job analysis information. Untuk apa sih job analysis itu dipakai? Yang pertama untuk recruitment atau seleksi. Ini tuh fungsinya untuk menentukan kualifikasi calon karyawan. Yang kedua ada EEO compliance. Itu adalah penilaian kerja untuk membandingkan performa dengan standar. Terus ada compensation, yaitu dasar penentuan gaji dan tunjangan. Dia tuh menentukan upah yang pantas untuk diberikan kepada karyawan. Terus yang terakhir ada training. Training itu tuh untuk melihat identifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan. Terus yang selanjutnya ada conducting job analysis, atau bisa disebut juga langkah-langkah melakukan job analysis. Ada 6 step. Pertama, ada menentukan tujuan atau identify purpose. Di sini untuk step yang pertama untuk melakukan tentukan job analisisnya seperti recruitment, gaji, pelatihan, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang kedua, step kedua itu ada review background information atau kumpulkan informasi latar belakang pekerja yang dipilih, seperti lihat pelajari organization chart-nya, process chart, dan workflow atau alur kerja. Step yang ketiga ada select representative position. Ini step yang ketiga untuk untuk memilih posisi yang akan dianalisis. Terus yang keempat ada collect job data, gunanya untuk wawancara, observasi, kuesioner, atau metode lain. Terus yang kelima ada verify information. Ini
Langkah ini digunakan untuk mengkonfirmasi dengan karyawan dan supervisor. Yang keenam ada develop job description dan specification. Langkah ini ditujukan untuk menyusun dokumen resmi, isi tugas, dan syarat pekerjaan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Seli Marwanti Anggraini. Baik, terima kasih Mutia. Selanjutnya itu terkait dengan materi ketiga, yaitu method for collecting job analysis information. Jadi, metode mengumpulkan informasi untuk analisis pekerjaan itu ada 6. Yang pertama itu interview, lalu ada questionnaire, observation, partisipan diary atau log, quantitative job analysis teknik, dan yang terakhir itu ada online job analysis. Jadi wawancara yang pertama di sini ada the interview. Wawancara analisis pekerjaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan pertanyaan terbuka seperti menceritakan tentang pekerjaan. Nah, sehingga karyawan bisa menjelaskan pekerjaannya secara bebas. Lalu yang kedua itu ada wawancara terstruktur. Di sini dengan pertanyaan-pertanyaan khusus dan detail yang dirancang untuk menggali informasi tentang tugas, tanggung jawab, serta keterampilan yang dibutuhkan. Nah, wawancara bisa dilakukan dengan individu, misalnya dengan karyawan, lalu dengan kelompok karyawan yang memiliki pekerjaan yang serupa, atau wawancara juga bisa melibatkan atasan bersama dengan karyawan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Nah, dalam wawancara juga perlu diperhatikan, jangan menganggap wawancara sebagai evaluasi efisien. Itu akan membuat jawaban kurang tepat. Nah, pertanyaan biasanya mencakup deskripsi pekerjaan, tugas utama, lokasi kerja, persyaratan, seperti pendidikan, keterampilan, sertifikasi. Lalu ada tanggung jawab, kondisi kerja, tuntutan fisik, mental, emosional, hingga resiko kesehatan dan keselamatan. Wawancara terstruktur sering memakai kuesioner agar pertanyaannya itu lebih konsisten. Nah, di sini keuntungan dari interview, yang pertama itu ada sederhana dan cepat. Bisa mengungkapkan aktivitas penting yang jarang dilakukan, atau kontak informal yang mungkin tidak terdokumentasikan. Nah, di sini kerugiannya itu resiko distorsi informasi di mana tanggung jawab tertentu mungkin diperbesar sementara yang lain diminimalisir, cenderung untuk meningkatkan pentingnya pekerjaan mereka atau status mereka dalam wawancara jika pertanyaan berbasis kemampuan atau ability. Nah, pedoman wawancara yang baik itu yang pertama membangun hubungan baik dengan subjek wawancara, gunakan panduan pertanyaan yang terstruktur, perhatikan juga aktivitas penting yang jarang terjadi. Nah, yang terakhir itu kita harus meninjau kembali nih hasil wawancara bersama atasan dan subjek untuk memastikan bahwa hasil tersebut akurat. Oke, yang kedua itu ada questionnaire. Jadi, questionnaire analisis pekerjaan ada dua tipe. Yang pertama itu ada terstruktur atau checklist. Di sini memuat daftar tugas dalam pekerjaan di mana karyawan harus menandai tugas yang mereka lakukan, serta alokasi waktu untuk setiap tugasnya. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan sederhana seperti menanyakan tanggung jawab utama dari pekerjaan seseorang. Nah, keuntungan dari kuesioner yaitu cepat dan efisien dalam mengumpulkan informasi dari sejumlah besar responden, serta biayanya relatif rendah. Nah, kerugiannya itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan kuesioner yang dapat dipahami dengan baik oleh responden, dan ada resiko distorsi jawaban. Lalu yang ketiga itu ada observation. Nah, di sini observasi menjadi penting terutama ketika pekerjaan melibatkan aktivitas fisik yang dapat diamati secara langsung. Misalnya seperti pekerja pabrik, lalu ada accounting clerk. Nah, dan tidak disarankan untuk pekerjaan yang melibatkan aktivitas mental seperti pengacara, insinyur, desain, dan tugas penting yang hanya dilakukan sesekali, misalnya perawat saat keadaan darurat. Nah, di sini tantangannya pekerja sering berubah perilaku karena tahu nih sedang diamati kegiatannya. Nah, lalu manajer mengandalkan nih kombinasi observasi langsung dan wawancara untuk memahami pekerjaan secara lebih baik. Seperti mengamati pekerjaan selama satu siklus kerja penuh, misalnya 1 menit di assembly line atau beberapa jam atau hari untuk pekerjaan kompleks. Nah, lalu mencatat semua aktivitas, lalu minta klarifikasi dan tambahan dari pekerja tentang hal yang tidak terlihat saat observasi. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada partisipan diary atau log. Jadi, di sini semua aktivitas yang dilakukan karyawan dicatat dalam satu log lengkap beserta dengan waktunya. Nah, di sini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang tugas sehari-hari yang mungkin sulit ditangkap melalui observasi atau wawancara singkat. Seperti beberapa perusahaan membekali karyawan dengan alat perekam suara atau detecting machine
Secara acak sepanjang hari karyawan diminta melaporkan aktivitas yang sedang dilakukan saat itu. Nah, kelebihannya itu data yang dikumpulkan detail dan langsung dari pengalaman pekerja, bisa menangkap aktivitas yang jarang atau tidak terlihat dalam observasi. Nah, kekurangannya itu membutuhkan kedisiplinan pekerja dalam mencatat, bisa menambah beban kerja administratif juga. Nah, yang kelima, ada kuantitatif job analysis teknik. Untuk membandingkan aspek-aspek kuantitatif seperti gaji pekerjaan, tidak cukup hanya menggunakan metode kualitatif seperti wawancara dan kuesioner. Di kuantitatif job analysis teknik itu terdapat dua teknik lagi, yaitu ada position analysis questionnaire dan yang kedua itu ada department of labor procedure. Jadi di position analysis questionnaire itu terdiri dari 194 item yang mewakili elemen-elemen dasar dalam pekerjaan. Nah, setiap item dinilai berdasarkan 5 aktivitas dasar utama. Yang pertama itu tanggung jawab keputusan atau komunikasi atau sosial. Lalu yang kedua itu pelaksanaan keahlian, yang ketiga itu aktivitas fisik, yang keempat itu pengoperasian kendaraan atau peralatan. Yang kelima itu pemrosesan informasi. Nah, hasil penilaian digunakan untuk mengklasifikasikan pekerja ke dalam kategori berbeda. Lalu membandingkan pekerjaan secara kuantitatif, lalu menentukan pengelompokan pekerjaan berdasarkan tingkat gaji. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada Department of Labor Procedure. Jadi menggunakan prosedur yang termuat dalam buku yang disebut Dictionary of Occupational Title yang berisi deskripsi pekerjaan dari berbagai profesi. Metode ini mengandalkan kumpulan aktivitas standar yang disebut worker function untuk menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang pekerja terkait dengan data, orang, dan barang. Nah, setiap worker function dinilai dengan tingkat kepentingannya. Seperti position analysis questionnaire, jadi metode ini membantu mengevaluasi pekerjaan lebih detail, membandingkan pekerja secara objektif, menentukan aspek gaji secara lebih adil. Nah, yang terakhir ini ada online job analysis method. Jadi perusahaan menggunakan kuesioner standar yang didistribusikan secara online kepada karyawan di berbagai lokasi. Jadi penggunaan internet memungkinkan adanya kolaborasi dan pertukaran tanggapan antara para analis pekerjaan dan para ahli pekerjaan. Jadi memfasilitasi diskusi dan finalisasi pengetahuan, keterampilan, dan atribut lain yang diperlukan untuk pekerja dan tugasnya. Jadi untuk mengurangi keambiguan, karyawan mengisi analisis pekerjaan secara terstruktur, langkah demi langkah, serta tugas demi tugas. Nah, yang pertama itu penggunaan formulir online akan memasukkan serangkaian kegiatan kerja dari daftar aktivitas pekerjaan Department of Labor Online. Lalu setelah itu, formulir tersebut akan mengarahkan karyawan untuk memilih aktivitas pekerjaan yang dianggap penting untuk profesi mereka. Lalu kemudian, formulir akan meminta karyawan untuk mencatat tanggung jawab aktual dari pekerja mereka yang sesuai dengan setiap aktivitas pekerjaan telah dipilih. Nah, di sini tuh kelemahannya karena analisis kerja tidak hadir secara langsung, jadi ada risiko poin penting mungkin terlewat, lalu terjadi kesalahpahaman. Nah, maka dari itu instruksi harus jelas dan proses harus diuji terlebih dahulu. Nah, metode online ini tuh efektif untuk organisasi besar dengan karyawan tersebar luas di berbagai daerah. Nah, namun keberhasilan sangat bergantung pada kejelasan instruksi dan struktur pertanyaan untuk menghindari ambiguitas. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Mariska Riani Putri. Baik, terima kasih Mutia Hoirunisya. Selanjutnya pada 4.4, Writing Job Description. Deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana ia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Spesifikasi ini mencantumkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memuaskan. Pada bagian job description ini berisi beberapa jenis informasi seperti gelar, gaji, nama posisi. Sedangkan di job summary, bagian job summary hanya mencantumkan gambaran umum pekerjaan yang dibuka. Selanjutnya ada relationship, di mana mendeskripsikan hubungan dalam pekerjaan, baik dengan sesama pegawai dalam organisasi maupun pihak di luar organisasi, seperti agensi perekrutan. Biasanya, bagian relationship ini pada perekrutan karyawan menjadi hal yang dipertimbangkan. Selanjutnya ada responsibilities and duties, di mana deskripsi pekerjaan harus menyajikan daftar tanggung jawab dan tugas pekerjaan, dengan mencantumkan setiap tugas utama pekerjaan secara terpisah dan menjelaskan dalam beberapa kalimat. Selanjutnya ada standards of performance and working condition,
Bagian standar kinerja mencantumkan standar yang diharapkan perusahaan untuk dicapai karyawan untuk setiap tugas dan tanggung jawab utama dalam deskripsi pekerjaan. Biasanya ini merupakan goals dari perusahaan yang ditetapkan. Selanjutnya, materi 4.5 yaitu Writing Job Specification atau menulis spesifikasi pekerjaan, yaitu menjelaskan sifat, keterampilan, dan juga pengalaman yang dibutuhkan agar seseorang bisa bekerja dengan efektif. Contohnya, kalau mau merekrut seorang akuntan, pasti perlunya ditentukan syarat seperti gelar akuntansinya, terus juga apakah seseorang ini memiliki pengalaman untuk membuat laporan keuangan, terus juga punya sifat yang teliti dan bisa menggunakan software akuntansi. Selanjutnya, specification for trained versus untrained personnel. Jadi, karyawan yang sudah terlatih dan berpengalaman pastinya relatif lebih mudah untuk berfokus pada kualitas pengalaman sebelumnya. Jadi, bisa dilihat nih dari pekerjaan apa saja yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Terus juga bisa berfokus pada relevansi dari pelatihan. Apakah pelatihan yang pernah dia ikuti sesuai dengan pekerjaan yang dia lamar saat ini. Selanjutnya dapat berfokus pada kinerja pekerjaan sebelumnya. Jadi bagaimana nih performa dari karyawan di pekerjaan sebelumnya? Apakah baik atau malahan buruk? Jadi intinya kalau misalnya kandidatnya sudah punya pengalaman, pastinya akan lebih mudah untuk menilai dari track record-nya atau riwayat kerja sebelumnya. Karyawan yang belum terlatih akan lebih susah berfokus pada yang pertama, sifat fisik. Jadi bisa dilihat nih dari kondisi fisiknya apakah sesuai untuk pekerjaannya. Contohnya kayak pekerjaan gudang, pastinya kan dia tuh harus kuat dan juga sehat untuk mengangkat barang yang ada di gudang. Terus juga bisa berfokus pada kepribadian, dilihat dari sikap dan juga karakter dasarnya. Jadi contohnya kayak misalnya CS atau customer service, di mana customer service ini harus punya sikap dan juga karakter dasar yang ramah dan juga sabar untuk menghadapi atau melayani si customer-nya. Selanjutnya bisa berfokus pada minat. Jadi apakah punya ketertarikan terhadap bidang pekerjaannya. Jadi orang yang suka dengan teknologi misalnya pastinya akan lebih condong atau lebih cocok untuk kerja di IT support. Selanjutnya bisa berfokus pada keterampilan sensorik, di mana yang kita ketahui sensorik ini kan kemampuan dasar seperti melihat detail, mendengar dengan baik, ataupun koordinasi dari tangan maupun mata ya. Nah, contohnya tuh kayak operator mesin, pastinya dia butuh ketelitian tinggi untuk mengoperasikan mesinnya. Jadi kalau misalnya kandidatnya belum punya pengalaman yang tinggi atau punya pengalaman yang banyak, perusahaan ini tuh perlu menilai dari potensi dan juga karakter dasar orang tersebut. Selanjutnya, specification based on judgment. Jadi, selanjutnya specification based on judgment. Jadi ada tebakan terdidik atau kalau tidak ada data yang lengkap, HR ini bisa menggunakan perkiraan yang masuk akal. Selanjutnya ada specification based on judgment atau tebakan terdidik. Jadi kalau tidak ada data yang lengkap, HR ini bisa menggunakan perkiraan yang masuk akal, misalnya kayak tinjau tugas pekerjaan. Jadi bisa dilihat nih langsung apa saja tugas sehari-hari dari posisi tersebut. Contohnya kayak tugas seorang staf administrasi, di mana dia tuh tugasnya adalah input data atau malahan dia arsip dokumen dan juga membuat laporan keuangan. Terus selanjutnya bisa nih menggunakan deskripsi pekerjaan online. Jadi kita bisa mencari relevansi atau referensi dari internet tentang job description posisi yang sama. Selanjutnya ada check on net online, di mana on net online ini sumber online dari Amerika Serikat yang dia tuh fungsinya untuk memberikan informasi detail tentang keterampilan dan juga syarat dari berbagai pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini ada perilaku kerja atau
work behavior. Jadi ini tuh terkait dengan sifat kerja dasar yang sering menjadi patokan dari perusahaan. Ada ketekunan, yaitu tidak mudah menyerah. Jadi contohnya tetap berusaha menyelesaikan laporan walau datanya itu banyak. Nah, yang kedua, ini ada kehadiran. Jadi rajin masuk kerja, terus tidak pernah absen. Itu contohnya kayak karyawan itu pastinya akan memiliki sifat yang rajin untuk datang tepat waktu ke dalam perusahaan. Yang ketiga, kerapian. Jadi bisa dilihat nih dari teratur dan juga rapi dalam bekerjanya. Kayak misalnya dia tuh menyusun arsip dokumen yang rapi dan terinci. Terus yang ketiga ini adalah fleksibilitas atau mampu beradaptasi. Contohnya tuh kayak dia nih orangnya bisa pindah tugas sementara dari administrasi ke customer service saat dibutuhkan. Jadi dia fleksibel untuk bisa mengerjakan tugas yang sedang dibutuhkan. Nah, selanjutnya di sini ada perilaku pemimpin atau leadership behavior. Jadi ciri-ciri yang dicari dari calon pemimpin itu adalah yang pertama mengambil inisiatif. Contohnya tuh kayak langsung memberi solusi saat ada masalah tanpa menunggu perintah dari seseorang. Nah, yang kedua mempraktikkan pengembangan diri. Jadi orang nih yang ikut kursus kepemimpinan bisa inisiatif untuk mengikuti kursus secara mandiri untuk tujuannya pengembangan diri. Terus yang ketiga menunjukkan integritas tinggi. Jadi kayak dia tuh menjunjung banget tinggi untuk melakukan jujur dan juga untuk melaporkan data meski hasilnya buruk. Jadi dia tuh uh, sifatnya sangat jujur. Terus selanjutnya berorientasi pada hasil. Contohnya kayak fokus dengan target penjualan di mana penjualannya ini harus tercapai, bukan hanya sibuk untuk kerja. Terus yang terakhir adalah mengembangkan orang lain. Jadi kayak kita tuh bisa melatih bawahan biar kita bisa naik jabatan ke tingkat yang lebih baik. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Karisma Indasari. Baik, terima kasih Mutia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mutia, yaitu ada job specification based on statistical analysis. Biasanya job specification based on statistical analysis itu menggunakan analisis data yang prediktif validation untuk menentukan hubungan antara ciri manusia dan kinerjanya. Nah, biasanya job specification based on statistical analysis ini lebih defensible, yaitu kuat secara hukum dan ilmiah, tetapi lebih sulit untuk dilakukan. Di dalam working job specification ini ada 5 matriks. Di matriks ini ada 5 kolom utama. Yang pertama ada kolom pertama itu ada main job duties. Tadi kan Mutia udah ngejelasin contohnya tuh akuntan ya. Akuntan ini tuh ada 4 sampai 5 tugas utama pekerjaannya. Salah satunya yaitu adalah menyusun laporan keuangan. Di dalam selanjutnya ada kolom kedua itu statement, yaitu uraian detail dari tiap tugas utama, apa yang dilakukan dan bagaimana caranya. Nah, di kolom kedua ini kan tadi kan contohnya akuntan. Akuntan main job duties-nya itu kan menyusun laporan keuangan. Nah, task statement itu adalah mengolah data, transaksi, dan membuat laporan keuangan. Selanjutnya ada kolom ketiga yaitu relative importance atau tingkat kepentingan tiap tugas utama pekerjaan. Nah, tingkat kepentingan tiap tugas utama pekerjaan menyusun laporan keuangan sebagai akuntan itu ada misalnya ada 1 sampai 5. Nah, karena menyusun laporan keuangan adalah hal yang wajib, jadi dia lebih important atau bisa dikasih nilai itu 5. Selanjutnya ada kolom keempat, yaitu time spent atau
presentasi atau jumlah waktu yang dihabiskan tiap tugas. Nah, kan tadi contohnya misalnya laporan keuangan, relatif importansinya itu ada 5. Terus time spend-nya itu ada 40%. Selanjutnya ada kolom kelima, yaitu KSAO atau knowledge, skill, ability, and other characteristics yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Apa sih knowledge, skill, ability, and other characteristics itu ya bagi akuntan? Di saat menyusun laporan keuangan, yaitu adalah pengetahuan akuntansi dan software. Selanjutnya ada employee engagement with for manager. Saat menulis job specification untuk manajer, tidak boleh mengabaikan perilaku di tempat kerja yang dimiliki. Namun mungkin tidak muncul job analysis, salah satunya adalah employee engagement. Nah, atau bisa dijelaskan saat menulis job specific, ya, manajer itu nggak boleh menyalin hasil job analisis secara mentah-mentah. Harus juga dipertimbangkan perilaku penting yang mungkin tidak muncul dalam job analisis, misalnya employee engagement, keterlibatan dan komitmen karyawan. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sally Marwanti Anggraini. Baik, terima kasih Mutia Hairunisa. Selanjutnya di sini ada materi 4.6 yaitu using kompetensi model. Jadi dalam menciptakan model kompetensi bagi manajer sumber daya manusia, Society for Human Resource Management menggambarkan kompetensi sebagai kumpulan atribut yang saling terkait, yang memunculkan perilaku dan dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, model atau profil kompetensi kemudian menjadi pedoman dalam perekrutan, memilih, melatih, mengevaluasi, dan mengembangkan karyawan untuk setiap pekerjaan. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu ada HR Management Kompetensi Model yang dikembangkan oleh Society for Human Resource Management. Jadi model ini tuh menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki seorang HR manager agar bisa berkinerja efektif dan mendukung kesuksesan bisnis. Nah, model ini terbagi jadi dua kompetensi utama. Yang pertama itu behavioral kompetensi, satu kompetensi perilaku, itu ditunjukkan dengan kotak-kotaknya warna ungu. Lalu yang kedua itu ada technical kompetensi atau kompetensi teknis yang ditunjukkan oleh kotak yang berwarna hijau. Nah, di sini yang pertama itu ada behavioral competencies. Jadi ada 9 kompetensi perilaku yang penting untuk manajer HR. Yang pertama itu ada leadership and navigation, ethical practice, lalu ada relationship management, communication, global and cultural effectiveness, ada critical evaluation, consultation, and business acumen. Nah, kompetensi ini berhubungan dengan bagaimana si HR manajer berperilaku, memimpin, berkomunikasi, dan membuat keputusan. Lalu yang kedua ini ada technical kompetensi. Jadi HR expertise, HR knowledge domains itu terbagi menjadi ada 4. Yang pertama itu ada people, organization, workplace, and strategy. Jadi di people ini terkait dengan talent acquisition, engagement, learning and development. Lalu yang terakhir itu ada total reward. Lalu yang kedua itu ada organization, jadi struktur organisasi, efektivitas HR, development, dan teknologi, dan juga ada data. Lalu yang ketiga itu ada workplace, jadi konteks global, keragaman dan inklusi, CSR, hukum ketenaga kerjaan. Lalu yang keempat itu ada strategi atau strategi bisnis dan HR. Jadi kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan teknis dan keahlian HR dalam mengelola orang, organisasi, dan strateginya. Nah, outputnya jika kompetensi, perilaku, dan teknis HR manager terpenuhi menghasilkan efektif individual performance. Nah, kinerja HR yang efektif akan berkontribusi pada successful business outcomes. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mariska Riani Putri. Baik, terima kasih Mutia Hoirunisa. Selanjutnya, how to write competency statement, di mana pernyataan kompetensi yang baik mencakup 3 elemen. Nah, salah satunya adalah nama dan deskripsi singkat kompetensi. Dan yang kedua adalah deskripsi perilaku yang dapat diamati yang mewakili kemahiran dalam kompetensi. Di sini ada matriks keterampilan pada gambar 4/11, di mana setiap matriks mencantumkan yang pertama, jenis keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut seperti keahlian teknis.
pada gambar strip 11 itu dia di bagian warna biru, bagian bawah, dan yang kedua itu keterampilan minimum yang dibutuhkan untuk mencapai kemahiran di setiap tingkat, di mana itu ada level 1 sampai level 6. Nah, kotak bernomor biru menunjukkan tingkat keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap karyawan pengembangan produk. Nah, setiap keterampilan dimulai dari tingkat 1, di mana tingkat kemampuan 1 itu atau level 1 mengenali risiko dan ketergantungan proyek dan berkomunikasi secara rutin kepada para pemangku kepentingan. Saya akan mengambil contoh di interpersonal skill, di mana tingkat keterampilan yang dibutuhkan itu ada di level 2. Maka interpersonal skill yang dibutuhkan yaitu mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat kepada orang lain, serta mampu membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan rekan kerja. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4 terkait dengan presentasi PPT chapter 4. Untuk selanjutnya, kami akan membahas terkait dengan case study yang ada di chapter 4. Oke, selanjutnya kami di sini akan membahas terkait dengan case study atau analisis kasus yang ada di chapter 4. Oke, di sini ada kasus yang pertama, di mana judulnya ini adalah The Flood. Jadi, inti dari kasus ini singkatnya adalah perusahaan Optima Air Filter mengalami masalah yang besar setelah badai karena harus merekrut banyak karyawan baru. Tapi si perusahaan ini tuh tidak memiliki job description yang jelas, jadinya dapat menimbulkan kebingungan kerja. Terus juga dapat menimbulkan perdebatan antara manajemen dan juga karyawan lama. Serta pastinya adanya tekanan dari pelanggan yang tetap menuntut terkait dengan produknya. Masuk ke identifikasi masalah. Jadi dari kasus yang pertama yaitu the flood bisa diidentifikasi terkait dengan masalah yang pertama adalah tidak adanya job description formal. Jadi pekerjaan di Optima Air Filter ini selama ini hanya dipahami oleh karyawan lama secara lisan, sehingga saat ada karyawan baru masuk, mereka ini bingung harus mengerjakan apa. Terus yang kedua, masalahnya adalah kebingungan dari karyawan baru, di mana sekitar dari 30 karyawan baru ini tidak punya panduan tertulis tentang tugas mereka, sehingga produktivitas mereka ini terganggu. Masalah yang ketiga, ini ada perbedaan persepsi antara manajemen dan juga karyawan yang lama. Jadi, karyawan yang lama ini menganggap pekerjaan mereka sangat kompleks, sementara manajemen dari perusahaan ini curiga mereka itu malahan melebih-lebihkan. Yang keempat, masalahnya adalah tekanan dari pelanggan. Jadi pelanggan dari luar negeri hanya peduli pada hasil dari produk filternya dan tidak mau tahu soal masalah internal perusahaan yang terjadi. Jadi ada dua masalah yang akan dirumuskan. Yang pertama adalah haruskah Phil dan Linda mengabaikan protes karyawan lama dan menulis deskripsi pekerjaan sesuai dengan pandangan mereka? Mengapa? Mengapa tidak? Bagaimana menyelesaikan perbedaan tersebut? Nah, rumusan masalah yang kedua ini adalah bagaimana melakukan analisis pekerjaan atau job analysis apa yang sebaiknya dilakukan oleh Phil untuk sekarang. Oke, selanjutnya masuk ke identifikasi dampak, di mana terdapat dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Di mana dampak jangka pendeknya itu produksi menjadi terhambat karena karyawan baru tidak mengetahui jelas terkait dengan pekerjaannya. Nah, yang kedua, dampak dari jangka pendek itu adalah terjadinya konflik dan perdebatan antara karyawan lama, supervisor, dan juga manajemen di perusahaan. Yang ketiga adalah pelanggan kecewa karena permintaan filter terlambat untuk dipenuhi sampai ke tangan mereka. Nah, di sini juga ada dampak jangka panjang, di mana yang pertama adalah reputasi dari perusahaan ini bisa menurun karena masalahnya ini berlarut hingga lama.
Terus yang kedua adalah dampaknya tingkat turnover karyawan baru meningkat karena merasa frustasi. Terus dampak jangka panjang yang ketiga adalah perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk rekrutmen dan juga pelatihan ulang. Ini ada alternatif solusi. Yang pertama adalah solusi mengabaikan protes karyawan lama dan membuat job description versi manajemen. Nah, di mana kelebihan dari alternatif ini adalah cepat, segera ada dokumen tertulis, dan kalau kekurangannya ini adalah risiko tinggi terkait dengan ketidakakuratan, terus juga bisa membuat karyawan lama merasa tidak dihargai karena dia tuh diabaikan. Dan bisa menurunkan motivasi. Alternatif yang kedua ini adalah melibatkan karyawan lama, supervisor, dan manajemen dalam job analisis terkait dengan pendekatan partisipatif. Jadi kelebihan dari alternatif ini adalah datanya ini lebih akurat karena langsung dari orang yang berpengalaman. Tapi ada juga nih kekurangannya, yaitu butuh waktu dan koordinasi lebih lama. Nah, alternatif yang ketiga itu adalah melakukan observasi langsung di lapangan terkait dengan work sampling, time study, dan juga shadowing. Nah, kelebihan dari alternatif ini adalah datanya lebih objektif dan bisa menghindari klaim yang berlebihan. Tapi ada juga nih kurangnya, yaitu membutuhkan biaya tambahan dan juga bisa sedikit mengganggu operasional saat pengamatan berlangsung di dalam perusahaan. Oke, apa sih alternatif yang akan dipilih dari 3 alternatif yang ditawarkan? Jadi dari kelompok kami ini memilih alternatif menggabungkan alternatif terkait dengan pendekatan partisipatif, yaitu alternatif 2 dan juga alternatif yang ketiga terkait dengan observasi. Jadi dengan melibatkan karyawan lama, hasil job description-nya akan lebih valid dan juga diterima. Dengan observasi, hasilnya itu bisa lebih objektif dan tidak bias. Jadi hal ini tuh sesuai dengan prinsip dalam bab 4. Nah, bahwa job analisis ini harus menjadi dasar untuk rekrutmen, training, penilaian, dan juga kompensasi. Selanjutnya, ada alasan terkait kenapa alternatif ini dipilih. Jadi, partisipasi karyawan lama membuat mereka merasa dihargai sehingga resistensinya tuh dapat berkurang. Terus kalau observasinya ini bisa memberikan bukti nyata sehingga manajemen tidak bergantung hanya pada persepsi dari karyawan yang lama. Jadi kombinasi ini tuh dapat menghasilkan job description yang akurat, adil, dan bisa langsung digunakan untuk melatih karyawan yang baru yang ada di dalam perusahaan. Nah, adapun kesimpulan dari kasus yang di atas ini, di mana masalah utamanya itu adalah ketidakadaan job description formal yang menimbulkan kebingungan, konflik, dan juga keterlambatan dalam proses produksinya. Nah, solusi terbaiknya itu adalah untuk melakukan job analisis partisipatif yang divalidasi dengan observasi langsung di dalam lapangan. Nah, hasil job description-nya itu akan menjadi dasar yang kuat untuk proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan juga kompensasi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kasus chapter 4 yang pertama. Haruskah Phil dan Linda mengabaikan protes karyawan lama dan menulis deskripsi pekerjaan sesuai dengan pandangan mereka? Mengapa? Mengapa tidak? Bagaimana Anda akan menyelesaikan perbedaan tersebut? Jadi, jawabannya adalah Phil dan Linda ini tidak boleh untuk mengabaikan protes dari karyawan yang lama. Kalau misalnya diabaikan protesnya itu, jadinya job description-nya ini tidak akan akurat dan dapat menimbulkan resistensi. Sebaiknya mereka menggunakan metode partisipatif untuk mendengarkan input karyawan yang lama, lalu memverifikasi dengan observasi dan juga analisis objektif. Nah, perbedaan ini tuh bisa diselesaikan dengan mencocokkan persepsi karyawan lama
dan data observasi, sehingga hasil akhirnya itu dapat diterima dari kedua belah pihak. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana Anda akan melakukan analisis pekerjaan? Apa yang sebaiknya dilakukan PIL sekarang? Jadi, langkah apa nih dari job analisis yang bisa dilakukan? Nah, yang dilakukan ini adalah wawancara dan juga kuesioner kepada karyawan lama, terus juga melakukan observasi langsung terkait dengan pekerjaan di lini produksi, terus juga bisa melakukan analisis dokumen seperti SOP, laporan kerja, dan catatan supervisor. Terus juga bisa melakukan penyusunan job description dan job specification berdasarkan dengan data. Dan yang terakhir adalah validasi terkait hasil dengan supervisor dan karyawan lama sebelum finalisasi. Nah, apa sih langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh PIL? Jadi PIL ini tuh harus melakukan pembentukan tim kecil terkait dengan HR, supervisor, karyawan lama, dan juga konsultan untuk melakukan job analisis secara tepat. Nah, si PIL ini juga harus melakukan penggunaan dari hasil job description untuk melatih karyawan yang baru. Dan yang terakhir, langkah PIL ini adalah harus memastikan semua aktivitas dari HR ini diarahkan untuk menjaga kelancaran produksi dan juga kepuasan dari pelanggannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.